Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Seorang karyawan perusahaan penerbit buku sekolah ditangkap polisi karena menggelapkan uang buku yang telah ditagihnya dari sekolah-sekolah. Warga yang telah menempati lahan tanpa izin dari pemilik lahan membongkar rumah mereka setelah mendapat peringatan dan uang pengganti dari pemilik lahan. Sebuah warung nasi yang sekaligus menjual bensin eceran hangus terbakar. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu melakukan penambalan jalan berlubang di kawasan Jalan Lintas Tengah Batu Kuning, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Kondisi jalan lintas Batu Kuning yang penuh dengan lubang dan digenangi air dapat membahayakan para pengendara. Sudah hampir 1 tahun ini, jalan lintas Batu Kuning, Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan sebagian jalan ini dipenuhi dengan lubang berukuran besar dan kerap digenangi lumpur saat diguyur hujan. Kondisi ini membuat polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu bersama warga menambal jalan-jalan yang berlubang. Penambalan jalan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menelan korban jiwa. Saat musim mudik Lebaran, jalan ini kerap ramai dilintasi para pemudik. Kegiatan penambalan jalan ini merupakan program Polantas Berjalan atau Polisi Lalu Lintas Bedah dan Rapikan Jalan. Polantas Polres Oku sedang melaksanakan giat Polantas Berjalan, Polisi Lalu Lintas Bedah dan Rapikan Jalan. Sebagaimana kita ketahui, ini jalan arteri, jalan nasional yang akan digunakan oleh pengguna jalan, terutama menyambut arus mudik Lebaran di tahun 2023 sebagai penghubung antar provinsi. Jadi untuk sementara kami perhatikan kondisi jalan raya yang sedang berlubang dan potensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Untuk kerusakan titik di jalan lintas Sumatera ini banyak beberapa titik, namun kami lebih memfokuskan jalan lintas yang berada di dalam kabupaten di dalam kota Batu Raja terlebih dahulu. Baru setelah itu kami akan melaksanakan keluar kota Batu Raja. Kegiatan Polisi Lalu Lintas Bedah dan Rapikan Jalan ini akan digelar setiap minggu di sejumlah jalan rusak yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jajaran Polres Ogan Komering Ilir menggelar hasil operasi Senpi Musi 2023 pada Senin pagi. Dalam operasi kali ini, petugas menyita lebih dari 100 senjata api rakitan. Polisi juga menangkap 4 orang warga yang kedapatan membawa senjata api ilegal. Tersangka Leki alias Kiki, Dika, Sangkut, dan Dino Irawan tak berkutik saat dihadirkan polisi dalam gelar perkara di halaman Mapolres Ogan Komering Ilir pada Senin pagi. Keempatnya ditangkap polisi karena kedapatan membawa senjata api rakitan. Meski mereka beralasan untuk menjaga diri, namun polisi tetap memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain menangkap keempat tersangka, polisi juga menggelar hasil operasi Sikat Musi 2023. Dalam operasi Senpi Musi 2023 kali ini, Polres Ogan Komering Ilir menyita sebanyak 105 senjata api rakitan. Senjata api hasil serahan masyarakat ini terdiri dari 38 pucuk senjata api laras panjang dan 67 pucuk senjata api laras pendek. Polisi mengimbau masyarakat kabupaten yang masih memiliki senjata api ilegal untuk segera menyerahkannya kepada pihak kepolisian terdekat. Jalan Polres Ogi, di mana selama kurang lebih 2 minggu kami melaksanakan operasi. Kami berhasil mengungkap 4 perkara terkait dengan penyalahgunaan senjata api, yang 2 perkara TKP-nya ada di Kecamatan Sungai Menang, kemudian
satu perkara TKP-nya ada di Kecamatan Cijawi dan satu perkara lagi TKP-nya ada di Mesuji Induk. Kemudian kami juga melakukan timbangan pada saat kita melaksanakan operasi sikat, kita memberikan maklumat melalui para Kapolsek yang ada di jajaran Polres Oki untuk memberikan himbauan dan menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Oki bahwasanya apabila masyarakat dengan sukarela untuk menyerahkan senjata apinya, maka kita akan melakukan pembinaan dan kita tidak melakukan penegakan hukum. Operasi Senpi Musi tahun 2023 digelar jajaran Polres Ogan Komering Ilir hingga 10 Maret 2023. Tujuannya untuk menekan angka kejahatan, khususnya peredaran senjata api ilegal yang kian marak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Para penghuni liar membongkar sejumlah bangunan yang berada di sebuah lahan di kawasan Jalan Ria Kudu seberang Ulu 1 Palembang. Mereka mengosongkan lahan tersebut setelah mendapatkan peringatan dari pemilik lahan. Langkah tegas ini dilakukan karena warga telah puluhan tahun menempati lahan tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemilik rumahnya. Pembongkaran sejumlah bangunan yang berada di atas lahan di kawasan Jalan Ria Kudu seberang Ulu 1 Palembang dilakukan oleh warga. Mereka terpaksa merobohkan sendiri bangunan tempat tinggal tersebut setelah mendapatkan peringatan dari pemilik lahan. Langkah tegas ini dilakukan karena warga telah puluhan tahun menempati lahan tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Meski pemilik lahan telah memberikan uang kerohiman kepada warga, namun tetap saja menuai protes. Warga menilai besaran uang yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemilik lahan. Adapun besaran uang yang diberikan mulai dari 15 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Dia ngomong mau bongkar ini buat bikin toko, dia ngomong gantinya sama tahu-tahunya digantinya 15 juta, sedangkan di numpang itu dapat 45 lebih, iya dibohongi lah gitu. Sesuai dengan kita. Iya, oh beda lah. Berapa kita dapat? 15 kali itu. Luas ini? Oh ini Bu ya? Iya, 10-20 lah. Kita ada sertifikat atau gimana? Tidak ada, kita numpang, kita nggak numpang. Dulunya memang. Pengosongan bangunan ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan warga setelah diberi waktu selama 9 bulan. Jadi bulan Juni kemarin sekitar 20 bangunan lah katakan warga sudah ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan yang buat rumahnya. Semua sudah menerima dan siap menyatakan untuk mengosongkan lahan ini. Pertama kita minta 3 bulan, tapi mereka minta 6 bulan. Sampai sekarang belum tidak dikosongkan. Sudah jalan 6 bulan ya? Sudah 9 bulan. 9 bulan. Sini. Lahan seluas 2.600 meter persegi ini merupakan milik seorang warga kota Palembang bernama Hidayat Luhito. Namun karena lama tidak dikelola, di atas lahan kosong tersebut berdiri sebanyak 21 bangunan liar milik warga. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.